Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Harun. Kali ini kita akan melakukan uji eksperimen sama seperti sebelumnya, yaitu uji PRT test sampel. Cuman itu apabila data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan eh, dengan kemungkinan yang lain. Gimana sih apabila data kita tidak berdistribusi normal ataupun bukan non parametrik seperti itu. Apabila kita tidak parametrik, alternatif lainnya yaitu bisa menggunakan dengan uji Wilcoxon, seperti itu, Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah menggunakan data yang sama untuk melakukan uji PRT test dan uji lanjutan NGEN-nya. Eh, Selanjutnya kita akan menggunakan data yang sama ya, Bapak Ibu, karena kita belum melakukan uji normalitas, kita tidak tahu data ini normal atau tidak. Saya hanya akan menunjukkan gimana sih langkah-langkah proses dalam kita melakukan uji uji di SPSS seperti itu Bapak Ibu. Dan gimana sih cara kita membaca dari tabel-tabel ataupun output yang sudah kita peroleh dari hasil inputan kita. Nah, seperti itu. Ya, kita di sini sharing-sharing ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata atau mungkin agak jelibet seperti itu. Mohon dimaklumi. Ya, maaf Bapak Ibu. Eh, Langkah-langkahnya yaitu kita ke analyze. Dan uji Wilcoxon ini sama seperti uji TER sampel ya Bapak Ibu. Pair di sampel test seperti itu. Kurang lebih sama. Ini dilakukan dengan kelas yang sama dengan belum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Jadi ada tes sebelum diberikan perlakuan dan tes setelah diberikan perlakuan. Kemudian kita ingin melihat pengaruhnya ataupun dari model ataupun metode yang kita gunakan di kelas seperti itu. Nah, kita ke to relate sample, kita checklist uji Wilcoxon, kita pretest itu di variabel 1 dan posttest itu di variabel 2. Kita lihat di optionnya, kita ada descriptive. Oke, continue. Kita okekan saja Bapak Ibu. Ya, terlihat di sini yang deskriptifnya. Ya, ya. Ini terlihat bahwa rata-ratanya itu 71 untuk pretestnya dan 86 untuk eh, posttestnya. Nah, terlihat ya Bapak Ibu nilai asimsiknya, detailnya itu 0,000. Artinya ini kurang dari 0,005. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. H0 berarti itu tidak ada perubahan, tidak adanya perubahan seperti itu. Sebelum diberikan perlakuan, setelah diberikan perlakuan. Karena H0 ditolak, maka HA diterima. Berarti ada suatu perubahan dari eh, sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Itu. Selanjutnya kita akan menggunakan uji lanjutan NGEN-nya Bapak Ibu. Ini bisa kita simpan, yang kita Ctrl C, Ctrl V, ubah ke Word. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sangat simpel. Kita bisa keluarkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji NGEN. Eh, Uji NGEN ini yaitu nilai dari posttest dikurang dengan pretest dibagi dengan nilai skor maksimal itu dikurang nilai pretest. Ini menggunakan data sama Bapak Ibu ya untuk melakukan uji NGEN-nya, yaitu posttest dikurang pretest 85 kurang 65, kemudian nilai maksimal dikurang dengan nilai pretest. Nah, ini juga bisa kita hilangkan desimalnya Bapak Ibu. Ya, kecuali di NGEN-nya ya. Di NGEN-nya bisa kita tambah ya Bapak Ibu biar
data yang kita peroleh itu lebih valid, seperti itu. Jadi lebih banyak, itunya, angkanya, seperti itu. Nah, ini juga nilai maksimal dikurang pretest, itu 100 dikurang nilai pretestnya 65, 35. Nah, ini merupakan endgain-nya ya, Bapak Ibu, dari post-test dikurang pretest itu dibagi dengan nilai maksimal dikurang nilai pretest-nya, diperolehlah nilai endgain-nya. Ini kan satuan ya, Bapak Ibu. Terus gimana sih kalau kita ingin melihat secara keseluruhan, kita bisa ke analyze, kemudian kita deskriptif statistik, deskriptif, kita klik endgain-nya, kita lihat di option, pilihan, sudah semua, kasih oke, kita oke kan. Nah, terlihat bahwa nilai rata-ratanya itu 0,53, Bapak Ibu. 0,53 ini jika kita lihat di standar Entgen itu berada di tafsiran sedang ya, Bapak Ibu. Jadi pengaruh dari, media interaktif ini, eee, pengaruhnya itu sedang. Jadi tidak terlalu berpengaruh, tapi masih juga ada pengaruhnya, seperti itu. Apabila nilai Entgen-nya itu di atas 0,7 berarti itu tergolong tinggi. Apabila nilai Entgen-nya antara 0,3 hingga 0,7 itu sedang, dan 0,3 ke bawah itu rendah. Jadi tetap media interaktif, data yang kita peroleh ini, itu tuh punya pengaruh, eee, punya pengaruh ya sedang, seperti itu Bapak Ibu ya, dalam meningkatkan, nilai pretest, eee, tes media belum diberikan media interaktif dan setelah, diberikan media interaktif, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi kita uji Endgame-nya, kita continue. Oke, kita oke. Ya, terlihat ya Bapak Ibu, di sini nilai minimumnya itu 0,5, 0,57. Kita fokus ke nilai min ya Bapak Ibu, antara kelas kontrol dan kelas eksperimennya, seperti itu. Bahwa terlihat kalau, nilai Endgame-nya itu untuk rata-ratanya itu, apabila nilai rata-ratanya itu, kurang dari 40, berarti secara persentase ya Pak Ibu ya, eee, skor Endgame-nya itu apabila nilainya itu kurang dari 40%, jadi kan 0,5 berarti ini sudah 50% ya, 54%. Kita presentasikan dikalikan 100, 24%, berarti itu tergolong kurang efektif tuh, Bapak Ibu. Iya, ini terlihat bahwa peningkatannya memang tidak signifikan seperti itu. Dia ada peningkatan cuman pengaruhnya, ndak terlalu memberikan impact yang besar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.